Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabila Sofa, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2018. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen PR, aku akan membawakan sebuah podcast yang membahas tentang salah satu berita yang sedang hangat diperbincangkan dan menyita perhatian publik, bahkan menciptakan perdebatan yang cukup kompleks di masyarakat Indonesia. Nah, berita yang akan aku bahas adalah tentang Work from Bali. Seruan Work from Bali mulai menggema di Indonesia setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggencarkan program Work from Bali yang akan dilaksanakan pada bulan Juli yang akan datang. Program ini akan dilakukan oleh 7 kementerian di bawah koordinasinya dan 10 BUMN yang terpilih. Menurut Luhut, program ini akan berpotensi untuk meningkatkan pariwisata serta ekonomi kreatif di Provinsi Bali. Nah, untuk teknis dari program Work from Bali ini dikatakan akan dilaksanakan oleh 7 kementerian dan 10 BUMN yang melaksanakan kegiatan conference ataupun gathering di Nusa Dua Bali. Luhut juga telah menandatangani MOU bersama dengan 16 hotel di Nusa Dua Bali. MOU tersebut berisi tentang dukungan dari 16 hotel dari Nusa Dua Bali untuk mendukung kegiatan dari Work from Bali dengan penyediaan akomodasi. Dilansir dari laman berita Detik Finance yang terbit pada tanggal 30 Mei 2021 kemarin, alasan pemerintah memilih Provinsi Bali sebagai tempat pelaksanaan dari program ini karena Bali merupakan provinsi nomor 1 yang ekonominya tertekan paling parah di Indonesia. Dan di urutan nomor 2 ada Kalimantan Tengah dengan 3,12%, sedangkan Bali mencapai angka 9,85%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisni Nugroho, mengatakan bahwa pemulihan ekonomi di Provinsi Bali terkesan sangat lambat. Pada kuartal kedua 2020 hanya mencapai 11,6%, sedangkan pada kuartal pertama di tahun 2021 hanya mencapai 9,85%. Dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia yang diunggah di YouTube channel CNN Indonesia pada tanggal 25 Mei 2021 kemarin, Odo Manuhutu selaku Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa kegiatan Work from Bali ini dilaksanakan menggunakan anggaran dari APBN dan anggaran perjalanan dinas. Untuk agenda dan kepastian dari 7 kementerian serta 10 BUMN yang akan melaksanakan kegiatan di sana belum dijelaskan secara pasti oleh Odo. Program Work from Bali juga didukung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mendukung secara penuh rencana dari program Work from Bali tersebut. Menurut Sandi, tingkat efisiensi dari Work from Bali sangat tinggi dan mendapat nilai tambah yaitu kualitas udara bersih, serta pemandangan yang indah. Dengan begitu, produktivitas akan terjalin dengan baik. Sandi berharap bahwa program Work from Bali ini dapat segera terrealisasikan dan dapat diikuti oleh kementerian lainnya. Nah, di samping banyaknya dukungan yang diberikan oleh lembaga pemerintahan maupun para kementerian untuk pelaksanaan dari program Work from Bali ini, ternyata masyarakat Indonesia banyak yang menolak dan bahkan tidak setuju dengan adanya rencana program dari Work from Bali. Ini juga berkaitan dengan teori komunikasi loh. Teori mengenai Work from Bali ini berkaitan dengan salah satu teori komunikasi yaitu teori informatif yang dikembangkan oleh Shannon dan Weaver. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif, dan begitu pula sebaliknya. Seperti yang kita lihat bahwa pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memberitakan tentang sisi positif dari program Work from Bali, dengan harapan bahwa masyarakat Indonesia dapat terpengaruh dan dapat mendukung program ini secara penuh. Namun sayangnya yang terjadi adalah masyarakat Indonesia kebanyakannya menolak dan bahkan tidak setuju dengan adanya program Work from Bali ini. Penolakan masyarakat Indonesia tentang program Work from Bali ini berkaitan juga dengan salah satu teori komunikasi yaitu teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan.
Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah terjadi. Teori ini sesuai dengan sikap masyarakat yang menolak dengan keras program Work from Bali. Karena belajar dari kasus sebelumnya tentang program-program pemerintah yang banyak merugikan rakyat, seperti bantuan sosial yang menggunakan dana besar tetapi malah dikorupsikan, atau pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang menghabiskan dana triliunan dan akhirnya mubazir. Masyarakat Indonesia banyak yang beranggapan bahwa program Work from Bali ini hanyalah sebuah akal-akalan dari pemerintah, bahwa mereka tidak kerja tapi mereka ingin berwisata. Jadi, Work from Bali ini apakah benar-benar bekerja atau hanya sebatas berwisata, jalan-jalan, dan cuci mata? Nah, ini adalah beberapa tanggapan masyarakat yang ada di kolom komentar video tersebut. Enak ya, liburan dibayarin negara. Cari tempat kerja kok yang enak, cari tempat yang susah biar infrastrukturnya dibenahi. Saya tunggu 2 bulan ke depan. Kalau Bali masih terpuruk ekonominya, artinya solusi Kementerian Bekerja di Bali belum efektif. Dan masih banyak lagi komentar masyarakat yang kontra dengan program Work from Bali. Nah, terus teman-teman gimana nih? Apakah teman-teman masuk dalam tim yang kontra atau tim yang mendukung penuh program Work from Bali ini? Kalaupun program Work from Bali ini benar terwujud pada bulan Juli yang akan datang, semoga apa yang direncanakan dan menjadi tujuan dari program ini dapat terrealisasikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk bekerja dan meningkatkan sektor pariwisata di Provinsi Bali. Semoga setelah ini juga dapat menyusul provinsi-provinsi lain untuk segera dilaksanakan hal yang serupa agar bisa meningkatkan pariwisata di provinsi seluruh Indonesia. Nah, sampai sini dulu ya podcastnya. Semoga informasi dan berita yang aku bahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.